Halo Bunda, kembali lagi Bunda Bidan Irma akan menyuguhkan menu sederhana yaitu sayur ubi jantung pisang dengan ikan betik goreng. Pasti nikmat. Oke Bunda, tonton terus ya Bunda hasil kreasi Bunda Bidan Irma. Jangan lupa ditonton sampai habis ya Bunda, karena makin kesana makin kesini enaknya. Ayo. Oke Bunda, hari ini ya saya akan memanaskan apinya terlebih kompor minyak gorengnya. Ya, minyak gorengnya kita akan panaskan sampai panas, Bunda-bunda. Jadi hari ini, setelah panas Bun, terlebih dahulu bawang putih, bawang merah dan juga bawang bombay ya Bun ya, yang ada kita goreng terlebih dahulu sampai layu. Kita aduk-aduk terus supaya masaknya bawangnya itu merata ya, biar tidak ada yang gosong dan tidak ada yang mentah. Ini juga akan sere hasil berseluncur di kebun kita ya. Jadi yang ada tadi itu saya habis melancong ke pasar ya, jadi tidak semua juga harus kita belanja di pasar ibu-ibu. Jadi yang tidak ada di depan halaman kebun kita itu yang kita ini, kemudian kita masukkan daun salam dengan daun jeruk supaya harum ya. Kita aduk-aduk Bun ya. Kalau sudah seperti layu-layu begini Bunda ya, barulah kita masukkan yang namanya daun ubi yang kita habis tumbuk tadi dengan jantung pisang ya. Jadi nanti Bun saya akan memberikan juga tips untuk mempertahankan kadar warna yang ada pada sayuran kita. Jadi kan kadang ya kan Bun, kita masak itu warnanya sudah berubah, macam contohnya sayur ubi nih, kalau kita masak kan Bun, kita masak hijau begini, tapi setelah masak kan kusam, tidak hijau lagi. Jadi saya akan kasih tips ya, mungkin sudah ada yang tahu, tapi yang belum tahu juga saya akan kasih tips supaya warnanya berubah, warnanya tetap tidak berubah dan juga empuk ya. Jadi empuk kayak sayur kangkung dimakan nanti nih ya, begitu ya Bun. Oke, kita aduk-aduk rata, kita aduk-aduk setelah sudah mulai dirasa agak layu Bun ya. Jadi kita masukkanlah bumbunya, penyedap itu garam, saya kasih penyedap rasa ya, saya pakai glutamat sedikit Bunda ya, biar rasanya pas. Kemudian jangan lupa pakaikan gula sedikit supaya rasanya itu menyatu ya. Jadi kalau kita masak itu harus pakai gula sedikit biar menyatu dengan bumbunya gitu. Kemudian kita aduk-aduk terus. Enak sekali nih sayurnya Bun. Jadi Bun, jangan bilang wah kenapa ini Bunda Bidan Irma kok masaknya begitu-begitu terus. Ini kan namanya ini Bun, masakan sederhana ala rumahan. Jadi bedalah Bun, kalau kita masak itu makan masak ala-ala istimewa lah begitu Bun. Jadi ini masakan sehari-hari, dan saya yakin juga ya Bun, di dapur kita pasti itu aja yang dimasak. Jadi jadi tips utamanya yaitu Bun ya, saya pakai soda kue sedikit. Jadi soda kue itu untuk mempertahankan keaslian warna ya. Jadi saya akan pakai sedikit, disesuaikan dengan banyaknya lauk, karena kalau terlalu banyak Bun, dia itu akan rasa pahit-pahit begitu. Ya, jadi kita masukkan ya, sambil kita aduk-aduk biar merata, campurannya merata Bun. Oke ya, ini sudah mau hampir masak tuh Bun tuh.
Tuh bun, lihat bun, apakah ini bun? Nah, toh tetap ini tetap hijau kan bun? Nah, hijau cerah. Jadi dia nggak kusam. Nah, dia juga rasanya empuk. Nah, ini kan nggak pakai air karena kandungan yang ada di dalam sayur itu mengeluarkan air. Apalagi kalau sayurnya kita cuci bersih. Nah, oke bun, kalau sudah seperti begini, dirasa sudah masak ya. Ya tuh masih hijau sekali, tidak ada perubahan. Jadi kita tambahkan yang namanya kemangi. Ya, kemangi juga hasil melancong di kebun kita. Ya, jadi setidaknya lah ada untuk menambah-nambah mengurangi pengeluaran dengan adanya kita menanam di kebun kita bun. Macam contohnya ini sayur ubi ya, banyak. Nah, kalau sudah seperti begitu kita matikan ya. Tuh selesai bun. Nah, tetap hijau kan bun? Nah, tuh tetap hijau. Nah, ya sekarang kita akan lanjutkan menggoreng ikan betik hasil melancong di pasar tradisional mama-mama. Oke, ikuti terus ya, kita akan persiapkan yang sudah kita Oke, jadi terakhir ya bun, saya akan masak lagi, mau goreng ikan ya. Jadi ikan betik. Jadi ikan betik ini ikan sangar-sangar, ikan menakutkan. Menakutkan kenapa? Menakutkan kasih keluar sisiknya, menakutkan kasih keluar dia punya taring-taringnya, makanya saya tidak kasih keluar. Saya takut karena kalau ini nih, kalau dikena kita ini bisa bernanah. Saya tidak tahu itu apa di dalam sampai kita bisa bernanah kalau kena ini durinya. Jadi saya tidak kasih keluar saja. Oke, kita tunggu dulu minyaknya panas, baru kita kasih masuk. Setelah dirasa panas, sambil kita kecilkan apinya karena takutnya melompat minyaknya dari dalam. Oke, kita masak. Kita masukkan dia satu persatu ya. Ini sangat enak sekali untuk menu sederhana di makan siang. Nah, jadi karena sudah tahu Kepi tidak ada sekali tomat, jadi sebenarnya saya mau bikin sambal colo-colo. Cuma karena tidak ada sambal tomat, jadi saya pakai rica atau sambal itu saja, sambal asam pakai jeruk itu sudah sangat cukup. Nah, jadi kita sambil goreng biar garing, kita kecilkan apinya. Oke, sambil kita tunggu dia masak di bawahnya, baru kita balik ya. Sambil kita tunggu ikannya digoreng guys, jadi saya akan tumbuk dulu ya. Kalau di Papua namanya rica ya. Itu waktu saya datang 15 tahun yang lalu di Papua, itu saya heran-heran orang bilang rica. Padahal bagi kita kan orang awam itu rica itu adalah merica, padahal rica ini adalah ternyata cabe. Begitu. Jadi ya saya sudah terlalu terbiasa di sini bilang rica. Jadi teman-teman kalau saya bilang rica itu jangan bilang merica ya. Oke. Kita ini yang besar tadi itu bukan ini ya, itu sejenis kalau orang bule-bule di sana itu kayaknya paprika ya. Kalau kita orang-orang luar itu paprika, tapi kalau kami orang Toraja itu namanya lombok katokon. Ya, lombok itu yang paling mami atau paling enak di tanah Toraja. Ya, lomboknya orang Toraja itu namanya lombok katokon. Kebetulan kemarin waktu saya pulang kampung, saya bawa 1 kilo. Saya masukkan di dalam freezer beku supaya tahan lama. Kalau sudah begini guys, terkadang itu saya
taruh dia punya gula sedikit ya. Jadi kita taruh gula. Terakhir kita berikan perasan jeruk nipis yang hasil melancong juga. Aduh, kebetulan di sini di kebunku tidak ada jeruk nipis, jadi yang ada itu jeruk yang ini, jeruk buah yang dimakan itu, tapi belum masak betul. Nah, selesai ya. Kita melancong kembali ke kita punya penggorengan ikan, jangan sampai dia hangus. Kembali kita melancong di sini. Ya. Oke, kalau sudah agak mulai begini kita angkat. Ini tuh kalau kita makan dengan nasi panas hangat itu, aduh, habis itu, bisa habis itu nasi dua piring ya. Apalagi kalau memang dasarnya kita orang suka makan, daripada kita beli makanan yang di warung hanya bersantan saja. Bersantan juga itu nggak bagus ya, itu mengganggu kita punya proses metabolisme di dalam hati kita. Jadi jangan terus memakan makanan yang bersantan, karena di warung itu sering sayur pun diberi santan ya. Jadi makanya itu nggak bagus sebenarnya. Oke, kita akan balik lagi ya, sampai dia punya itu garing betul. Nah, itu mulai garing. Ih, sangat kriuk sekali nih, Bun. Makanya itu saya kadang kalau tiket sore atau malam atau lepas itu saya selalu melancong ke pasar, karena di situ ikan yang dibawa-bawa mama itu segar-segar dan tentunya enak. Ya, kalau sudah dirasa masak dan garing ya seperti begini, Bun. Oke, kita angkat dan kita tiriskan satu persatu. Ya. Enak sekali nih. Jadi pengalaman itu, Bun, mungkin sama seperti saya juga. Hal yang utama ketika anak-anak kita itu pulang sekolah, setelah dia salam, ganti baju, yang dia harus pertama lihat, "Mak, masak apa?" Ya. Jadi itu pertanda bahwa dia anak-anak kita dan seisi rumah kita itu merindukan masakan seorang ibu. Untuk itu suguhkanlah makanan yang membuat mereka akan selalu merindukan kita. Ya, hal-hal sekecil seperti begitu, Bunda, itu akan menambah rasa saling memperkuat kasih sayang di dalam rumah tangga kita. Oke, Bunda, garingkan, Bun. Enaknya. Nah, ya.